Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Heni Handayani, NIM E1E021229, kelas 2H PGSD. Judul Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub ini tinggal di sebuah desa yang berada di Jawa Tengah. Jaka Tarub tinggal bersama ibunya yang bernama Mbok Milah. Jaka Tarub dan ibunya ini bekerja menjadi petani di sawah. Pada suatu malam, si Jaka Tarub tertidur, kemudian bermimpi bahwa ia menikahi seorang bidadari yang cantik jelita. Jaka Tarub terbangun, kemudian Jaka Tarub tersenyum mengingat kembali isi mimpinya tersebut. Si Jaka Tarub tidak bisa tertidur lagi karena masih membayangkan mimpinya yang tadi. Jaka Tarub memutuskan untuk beranjak dari kamarnya menuju ke depan rumahnya. Di depan rumahnya, si Jaka Tarub duduk dan merenungkan kembali mimpinya tersebut sambil menghadap ke langit. Tidak terasa bahwa ayam jantan pun berkokok menandakan hari sudah pagi. Mbok Milah, si ibunya Jaka Tarub ini kebingungan mencari keberadaan si Jaka Tarub di dalam rumahnya. Mbok Milah kemudian melihat bahwa si Jaka Tarub berada di depan rumahnya sedang duduk termenung. Mbok Milah pun berpikir bahwa si Jaka Tarub pasti memikirkan bahwa dirinya ingin mempunyai keluarga dan mempunyai sebuah kehidupan yang baru. Mbok Milah pun merasa sedih melihat si Jaka Tarub. Pada siang harinya, Mbok Milah bekerja di sawah. Kemudian datanglah Pak Ranu, si pemilik sawah tersebut. Pak Ranu menghampiri Mbok Milah dan berkata bahwa, "Wahai Mbok Milah, mengapa anakmu si Jaka Tarub belum menikah?" Kemudian Mbok Milah pun menjawab, "Entahlah." Pak Ranu pun kembali bertanya kepada Mbok Milah, "Wahai Mbok Milah, aku mempunyai sebuah ide. Bagaimana bahwa si Jaka Tarub dan anakku si Laraswati dijodohkan saja?" Kemudian Mbok Milah pun menjawab, "Wahai Pak Ranu, aku harus berbincangkan soal ini kepada Jaka Tarub terlebih dahulu." Pak Ranu pun mengiyakan dari jawaban Mbok Milah tersebut. Kemudian Pak Ranu meninggalkan Mbok Milah sendirian di sawah. Mbok Milah kembali melanjutkan pekerjaannya tersebut. Pada pagi harinya, si Jaka Tarub berpamitan kepada ibunya bahwa ia ingin berburu di hutan. Si Jaka Tarub mempunyai kemampuan berburu yang sangat mahir. Si Jaka Tarub belajar berburu dari mendiang ayahnya dahulu. Ia selalu diajak ke hutan bersama ayahnya untuk berburu. Kemudian si Jaka Tarub diberikan izin oleh ibunya untuk berburu di hutan. Si Jaka Tarub mempersiapkan alat-alat berburunya, kemudian beranjak ke hutan. Di hutan, si Jaka Tarub menemukan mangsanya bahwa ada satu ekor rusa. Kemudian Jaka Tarub membidikkan panahnya tersebut ke rusa tersebut dan mengenai jantung rusa tersebut. Pada saat Jaka Tarub ingin mengambil hasil buruannya tersebut, ia terlambat karena terlebih dahulu diambil oleh si macan tutul. Si Jaka Tarub pun merasa sangat kesal dan marah bahwa mangsanya tersebut diambil begitu saja. Kemudian Jaka Tarub pun berniat untuk pulang ke rumah membawa tangan kosong. Di rumah, pada saat perjalanan di rumah, si Jaka Tarub terheran-heran melihat orang-orang yang berlarian ke satu arah. Si Jaka Tarub pun berpikir, kemana orang-orang ini pergi? Kemudian si Jaka Tarub pun menemukan jawabannya bahwa si ibunya ini telah meninggal dunia. Si Jaka Tarub pun merasa sangat sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Jaka Tarub pun merenungkan dirinya bahwa ia akan hidup sebatang kara. Keesokan harinya, si Jaka Tarub pun berniat untuk ke danau yang berada di hutan. Pada saat perjalanan mau ke danau, si Jaka Tarub mendengar sayup-sayup bahwa ada suara gadis-gadis yang sedang bermandian di danau. Si Jaka Tarub pun berjalan pelan-pelan sambil bersembunyi di balik pohon.
Betapa terkejutnya si Jakatarup bahwa ia melihat seorang gadis-gadis cantik yang sangat rupawan. Gadis-gadis itu sedang bermandian di danau tersebut. Kemudian si Jakatarup pun berpikir bahwa bagaimana kalau ia menikahkan salah satu dari gadis tersebut. Ia pun melihat bahwa ada selendang yang berada di batu. Ia pun berpikir bahwa akan mengambil selendang tersebut. Ia pun berjalan pelan-pelan agar langkahnya tidak terdengar oleh para gadis-gadis yang mandi tersebut. Ia pun berhasil mengambil salah satu selendang dari para gadis tersebut yang berwarna merah. Jakatarup pun kembali ke tempat persembunyiannya yang awal. Ia pun berpikir bahwa pasti ini adalah seseorang bidadari yang turun dari kayangan. Kemudian ia pun mendengar bahwa gadis-gadis ini berkata, "Wahai saudaraku, marilah kita pulang kembali ke kayangan. Hari telah mau sore." Kemudian para gadis-gadis pun bersiapkan dirinya untuk kembali ke kayangan dengan mengambil selendang mereka yang berada di batu. Salah satu dari gadis tersebut merasa kebingungan dan berkata kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, kemana selendangku? Di sini tidak ada." Kemudian para saudaranya tersebut membantu mencari di mana letak selendang tersebut. Hingga akhirnya para saudaranya tidak dapat menemukan selendang tersebut. Kemudian para saudaranya berkata kepada si gadis tersebut, "Wahai saudaraku, aku harus meninggalkanmu di sini. Kami harus kembali ke kayangan." Si gadis tersebut pun merasa sedih. Kemudian ia berkata, "Jika yang menemukan selendangku perempuan, maka ia akan menjadi saudaraku. Jika yang menemukan selendangku laki-laki, maka ia akan aku jadikan suamiku." Mendengar hal tersebut, Jakatarup pun dengan senang hati bahwa ia akan memiliki seorang istri. Kemudian Jakatarup menghampiri si gadis tersebut dan berkata, "Wahai sang gadis, mengapa engkau bersedih?" Kemudian sang gadis tersebut menjawab, "Aku sangat sedih bahwa selendangku telah hilang dan sekarang aku tidak bisa kembali ke kayangan." Kemudian si Jakatarup pun berkata, "Ikutlah engkau denganku dan tinggallah engkau bersamaku." Si gadis pun memperkenalkan dirinya bahwa namanya tersebut adalah si Nawangwulan. Kemudian Nawangwulan dan Jakatarup kembali ke rumahnya si Jakatarup tersebut. Beberapa setelah itu, si Jakatarup menikahi si Nawangwulan. Nawangwulan pun menyetujuinya hingga mereka tidak terasa mereka mendapatkan sebuah keturunan seorang anak yang bernama Nawangsih. Nawangsih merupakan seorang gadis yang sangat pintar dan baik hati. Pada saat Nawangwulan menanak nasi, si Jakatarup terheran-heran mengapa nasi tersebut tidak pernah berkurang. Kemudian dengan rasa penasarannya, pada saat si Nawangwulan pergi dan berkata kepada Jakatarup bahwa, "Wahai Jakatarup, janganlah engkau membuka lumbung yang sedang aku masak tersebut." Si Jakatarup pun menjawab, "Baiklah istriku." Kemudian Nawangwulan pun pergi dan meninggalkan Jakatarup bersama anaknya. Jakatarup pun melanggar perintah dari istrinya tersebut dan membuka tudung saji dari nasi tersebut. Betapa terkejutnya dia bahwa si istrinya tersebut hanya menanak sebutir nasi. Kemudian pada saat istrinya pulang dari pergiannya tersebut, ia pun marah dan kesal kepada suaminya itu. "Wahai suamiku, mengapa engkau melanggar perintahku? Sekarang kesaktianku telah hilang. Aku tidak bisa mengubah satu butir nasi menjadi satu bakul nasi." Kemudian si Jakatarup pun bersedih dan menyesali perbuatannya tersebut. Si Nawangwulan meminta kepada Jakatarup, "Wahai suamiku, buatkanlah aku tempat untuk menumbuk padi. Aku akan menumbuk padi mulai dari sekarang." Kemudian si Jakatarup pun mematuhi perintah istrinya tersebut. Setiap hari Nawangwulan menumbuk padi sebelum untuk dimasak.
hingga beras-beras yang ada di dalam lumbung padi pun lama-lama menjadi berkurang. Si Nawangwulan pun pergi untuk ke belakang halaman mengambil satu batang padi untuk mau ditumbuk. Kemudian tangannya memegang sebuah benda yang sangat halus. Ia pun menarik benda tersebut dengan pelan-pelan. Kemudian betapa terkejutnya si Nawangwulan tersebut bahwa ia menemukan selendangnya. Ia berpikir dan sangat marah kepada si suaminya itu, bahwa setega itu ia menyembunyikan selendangnya dari dirinya. Kemudian si Nawangwulan pun pergi untuk memutuskan meninggalkan si Jakataruk. Kemudian Jakataruk mencari-cari keberadaan istrinya, namun ia tidak ketemui. Kemudian pada saat malam hari, si Jakataruk melihat bintang-bintang ada yang lebih terang. Kemudian ia lebih berpikir siapakah ini. Kemudian sinar dari bintang tersebut mendekati dirinya. Betapa terkejutnya si Jakataruk tersebut bahwa dari sinaran bintang tersebut istrinya lah yang datang bersama dengan anaknya. Kemudian si Nawangwulan pun berkata bahwa, "Wahai Jakataruk, mulai sekarang aku tidak akan tinggal lagi bersamamu. Jagalah engkau dengan anakku ini. Aku akan meninggalkanmu dan kembali ke Kahyangan." Kemudian si Jakataruk pun merasa sedih dan si Nawangwulan pun berkata, jika si Nawangsih ingin menemuiku, maka bakarlah satu batang padi, aku akan datang menemuinya. Kemudian si Jakataruk pun mengiyakan dan menyetujui permintaan dari istrinya tersebut. Kemudian istrinya tersebut kembali terbang ke Kahyangan dan tertinggallah Jakataruk dan anaknya tersebut. Jakataruk dan anaknya tersebut melihat kepergian ibunya si Nawangwulan. Si Jakataruk hanya menyesali perbuatannya saja. Sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.